Baik, selamat siang teman-teman. Reni dan mau saya panggil Ayu saja ya. Oke. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari dialog singkat kita. Maksud dari dialog kita ini untuk saling saling pengertian, saling memahami, karena kita sama-sama kuliah di Sanata Dharma. Kita yang beragam, kita yang dari perbedaan bahasa, warna, suku, terus agama. Jadi dialog lintas agama ini sebagai sarana untuk kita saling memahami, tidak hanya tahu bahwa kita beda agama, tapi setidaknya kita tahu apa sih pandangan kita terhadap perbedaan agama itu. Baik teman-teman, ini singkat saja, tapi kita mau berbagi biar nanti kita bagi kepada teman-teman bahwa kita juga paham tentang perbedaan agama. Mungkin lebih di awal kita perkenalan dulu, nama lengkap, kuliah, terus asal dari mana, beragama apa, seperti itu. Dipersilakan teman-teman. Ayo duluan. Mbak aja dulu, Mbak. Oke, perkenalkan Bruder Ayu, namaku Reni Oktaviani. Aku bimbingan dan konseling 2018. Aku asli dari Cilegon, agamanya Islam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bisa Imada Mailita. Saya berasal dari Lampung dan saya beragama Hindu. Terima kasih Ayu. Baik teman-teman, jadi kita sudah tahu, saya sendiri Bruder Franky, saya beragama Katolik, dan saya berasal dari NTT. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ya bincang-bincang sedikit tentang lintas agama ini. Teman-teman kuliah di Sanata Dharma yang pada umumnya adalah Universitas Katolik, dan mungkin mayoritas dari teman-teman itu adalah agama Katolik, dan mungkin banyak juga aktivitas yang berspiritualitas Katolik. Ini pertanyaan yang sederhana, mungkin saya mau tanya, kira-kira ketika kuliah di Sanata Dharma, kira-kira mungkin nggak tahu tentang apa sih pandangan tentang Yesus yang menjadi ciri khas orang Kristen dari teman-teman? Mungkin dari Ayu atau Reni, silakan. Oke, dari saya dulu aja ya, Bu. Oke. Jadi kalau karena gimana ya, di Sanata Dharma itu sendiri kan walaupun dia berlandaskan Yesuit gitu ya, berlandaskan Yesuit tadi. Nah, tapi bagusnya dia bisa menerima segala agama tersebut. Nah, dari situ saya jadi kalau ditanya tentang pandangannya gimana tentang Yesus, itu kan kalau secara kasarnya, itu sebutan Tuhan bagi yang beragama Katolik gitu. Nah, menurut saya juga walaupun sebutannya itu Yesus, tetapi maknanya itu sama. Seperti saya sendiri Hindu yang Tuhannya itu dipanggil atau kita sebut sebagai Sang Yang Widi. Gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya sama, ajaran kita sama-sama mengajarkan kebaikan, saling toleransi, dan tidak mengajarkan yang buruk-buruk intinya begitu. Dan mungkin di Islam pun sama begitu ya Mbak Reni. Cuma mungkin penyebutannya saja yang berbeda. Namun secara garis besar ajarannya pun tetap sama. Walaupun penyebutannya Yesus, walaupun penyebutan setiap Tuhan itu berbeda, tapi kita tetap sama begitu intinya begitu menurut saya. Baik, baik Ayu, terima kasih. Jadi
cara pandangnya adalah dari ajaran ya, nilai-nilai yang didapat ya. Sebutannya walaupun Yesus, tapi nilai-nilainya tuh sama karena tetap menekankan kebaikan. Ya. Kalau dari Reni sendiri bagaimana melihat pandangan tentang Yesus dalam konteks kebersamaan kita yang berbeda ini? Oke, sama sih, Bruder, jauh dekat jauhnya sama kayak Ayu. Yang aku tahu Yesus itu ya Tuhannya Bruder gitu. Tuh apa, Bruder panggil Tuhannya Yesus, aku panggil Tuhanku Allah, kayak gitu. Bener kata Ayu. Sebenarnya kita tuh sama aja. Kita tuh cuma cara berdoanya aja yang beda. Kita sama-sama punya Tuhan, kita sama-sama percaya akan adanya Tuhan, tapi Bruder punya Tuhannya sendiri, Ayu punya Tuhannya sendiri, aku punya Tuhannya sendiri. Kita punya kepercayaan yang beda-beda aja gitu. Tapi kita tetap diajar, dari kata Ayu, kita tetap diajarkan tentang kebaikan. Gak pernah ada yang namanya suatu agama mengajarkan tentang keburukan, itu tidak pernah ada. Oke. Itu. Jadi kembali Reni menekankan ya untuk kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan ada nilai-nilai yang sama yang ditekankan di ajaran Islam juga. Kalau tidak salah di agama Islam juga melihat figur sebagai panggilan Yesus sebagai Isa ya. Iya, Bruder, betul. Jadi aku tuh suka dengar kayak Yesus itu Nabi Isa, tapi aku juga dengar sebenarnya Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus itu temannya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa. Jadi aku juga masih kayak yang nggak tahu yang benar yang mana, itu Allahu alam, cuma Allah yang tahu. Siapakah Yesus? Yang aku tahu Yesus itu Tuhannya Tuhannya yang beragama Katolik atau Kristen gitu. Baik. Oke, jadi teman-teman pandangannya lebih ke apa ya, ajaran-ajaran yang dihidupi dan terus ada kesamaan karena ditekankan kebaikan gitu ya. Kembali lagi nih ada pertanyaan bersama tokoh-tokoh dalam agama teman-teman nih. Kalau kami itu di Katolik ya, itu ada figur Yesus sebagai Tuhan kita dan juga ada tokoh-tokoh penting ya, misalnya Maria sebagai ibu Yesus. Dan ada juga tokoh-tokoh misalnya Paulus itu salah satu rasul besar yang benar-benar punya pengaruh besar di ajaran Kristen karena dia yang menyebarkan agama Kristen di Romawi terus gitu ya. Jadi ada tokoh-tokoh besar penting. Saya mau pingin tahu nih dari Ayu dulu, kira-kira tokoh penting siapa saja yang dalam ajaran Ayu sebagai seorang Hindu, ingin tahu gitu. Baik. Kalau tokoh secara yang kita puja itu Tuhannya pasti Sang Widi. Dan kalau dalam ajaran kami itu Sang Widi itu ada percikan-percikan terkecilnya begitu. Jadi yang disebut dewa-dewa itu. Jadi dewa-dewa tersebut sebenarnya satu, cuma terbagi begitu. Kalau ada dewa yang paling utama itu ada 3. Jadi dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Dan dewa-dewa lainnya ada dewa Ganesha, dewa Iswara, dewa Mahadewa, Baruna. Banyak tergantung dari di mana dia berada gitu. Misalnya di laut itu ada dewa Baruna. Terus misalnya di tanah itu ada Dewi Ibu Pertiwi. Jadi kalau di Hindu sendiri dia lebih ke alamnya begitu, kalau untuk tokoh-tokohnya. Nah lalu kalau misalnya untuk di orangnya langsung bukan dari dewa-dewa, itu orang-orang suci itu seperti pemangku, pedandeng, dan juga ada resi begitu. Jadi orang-orang suci inilah yang diutus dari Tuhan, dari dewa-dewa tersebut untuk menyebarkan agama Hindu dan juga membantu umat-umatnya agar tetap berada di jalan yang benar gitu, di jalan Hindu. Kalau maaf Ayu mau nanya sedikit, kalau Ayu ke Bali sama ya dengan Lampung Hindu, tetap sama ya? Sama, karena suku saya sebenarnya Bali, Bruder. Oh, gitu. Lampung begitu. Oh,
Jadi tidak ada perbedaan antara tata cara. Kalau kami Katolik, Kristen itu lebih variasi. Kalau Katolik itu kamu berdoa di Lampung atau di Flores tetap yang sama. Mungkin bahasanya tetap posisinya. Kalau di Hindu sendiri juga seperti itu ya. Kalau di Hindu sendiri, kalau setahu saya ada dua ya Bunda. Jadi Hindu Bali dan Hindu Jawa. Nah, Hindu Bali itu Hindu yang sukunya Bali gitu. Jadi mungkin dari sajennya, dari cara pengucapannya itu pakai bahasa Bali halus gitu. Kalau misalnya dari Hindu Jawa itu biasanya tata caranya berbeda karena dari kebudayaan pun walaupun sama tapi agak berbeda dikit gitu kan. Dari sajennya dan juga dari upacara-upacaranya. Biasanya kan kami di Hindu Bali itu kalau kalau orang meninggal itu diabenkan gitu, jadi dikremasi. Kalau misalnya Hindu Jawa itu biasanya dikubur begitu gitu. Jadi ada perbedaan sedikit lah, namun untuk ajarannya tetap sama. Baik, menarik sekali ya. Akhirnya saya sendiri mungkin dengan Reni juga akan belajar juga ya, tahu ternyata ada apa ya, di Hindu itu ada tergantung di laut ada dewi, ada dewanya, tanah jadi ada dewinya. Ini pelajaran baru, jujur saya baru tahu dari dialog ini. Kita mungkin dengar dari Reni ya. Reni kira-kira tokoh-tokoh siapa saja yang tokoh-tokoh besar siapa saja yang dalam agama Islam yang mungkin bisa Reni sharingkan untuk kita. Oke, Bunda, tokoh agama Islam yang paling mencolok sih pasti kalian juga suka dengar, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Dia yang Nabi manusia pertama yang menyebarkan Islam, yang akhirnya diangkat Nabi oleh Allah. Nah, terus Nabi Muhammad itu akhirnya punya teman yang biasa dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Itu biasanya mereka yang melanjutkan, mereka itu disebut dengan khalifah. Khalifah itu adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam yang mereka itu disebut sebagai penerusnya Nabi Muhammad. Jadi kayak Nabi Muhammad itu penerusnya mereka yang menyalurkan ajaran-ajaran Nabi gitu. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita sebut itu yang kita kenal itu Wali Songo kayak Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, terus Sunan Bonang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh mereka beliau-beliau itu menyebarluaskan ajaran agama Islam khususnya di Indonesia, dari kebudayaan, pendidikan kayak gitu. Biasanya sih yang aku tahu dan aku ingat ya dari pelajaran SD itu mereka itu mengajarkan lewat kebudayaan, lewat pendidikan. Kalau pendidikan biasanya mereka buat pesantren, tapi kalau seni itu kayak pakai dari wayang kayak gitu. Terus perdagangan juga ada juga yang buat kerajaan Islam kayak gitu. Gitu sih, Bro. Kalau saya masih ingat dulu pelajaran SMP ya, ada Wali Songo itu 9 wali ya. Wali Songo ya. Benar. Betul-betul. Terus peradabannya tuh perdagangan ya. Perdagangan ya, betul. Terima kasih ya untuk menarik untuk kita sama-sama ketahui. Kalau di Katolik seperti yang saya sampaikan tadi, figur-figur yang menyebarkan agama. Kalau di Asia itu salah satu tokoh yang penting Franciscus Xaverius. Itu seorang tokoh yang menyebarkan agama di Asia pertama. Dia seorang Yesuit yang diutus dan akhirnya meninggal juga di Asia. Dan itu menjadi tahun sekitar 1500. Oke teman-teman, kita lebih ke melihat situasi kita sekarang. Kira-kira teman-teman ini kita dalam perbedaan dengan situasi yang sering kita lihat di dalam televisi, banyak kasus-kasus tentang radikalisme dan fundamentalisme. Kira-kira teman-teman melihat perkembangan banyak kasus ini, kira-kira pandangan teman-teman tentang fundamentalisme dengan radikalisme. Mungkin saya beri pandangan sedikit dari pengertian ya. Fundamentalisme itu gerakan keagamaan yang agak kolot ya, merasa bahwa agama mereka itu benar-benar dan kembali ke tradisi dan mendoktrin yang seolah-olah kitab atau ajaran mereka itu benar sendiri gitu. Kalau radikalisme itu secara menyeluruh tuh habis-habisan dengan kekerasan,
dan mempertahankan ajaran mereka dan memaksakan ajaran agama mereka untuk dibenarkan. Itu paham ya. Kira-kira teman-teman melihat itu dari sudut pandang agama teman-teman, apa sih fundamentalisme dan radikalisme itu sendiri? Atau pendapat pribadi teman-teman tentang itu, situasi seperti ini? Monggo teman-teman. Oke, gantian aku dulu yang jawab. Oke. Oke, kalau dari aku ya fundamentalisme itu ya biasanya yang aku tahu itu adalah orang sekelompok orang yang pengen balik lagi gitu loh Buddha ke masa Nabi. Mereka menghalalkan cara mereka, gimana caranya kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Kita tuh harus ngikutin ajaran Nabi. Kalau biasanya kita itu biasanya ya jihad gitu loh Buddha. Nggak tahu ya salah atau enggak. Setauku tuh itu. Jadi kayak balik lagi ke zaman Nabi. Entah apa yang dilakukan Nabi itu dilakukan lagi sama orang-orang sekarang. Seperti misalnya berkuda. Berkuda itu adalah kegiatan yang disuka oleh Nabi. Dulu Nabi berkuda itu untuk melakukan peperangan kan. Jadi itu kayak mereka itu yakin kalau misalnya suatu saat ada peperangan, ya mereka bakal berkuda lagi. Terus kalau radikalisme itu lebih, ya benar kata Bro, dia kekerasan. Kalau di Indonesia, kalau yang aku tahu itu radikalisme itu pembawaan yang sering emosi, yang marah-marah kayak gitu. Sedikit atau banyak kita suka dengar ada ustadz-ustadz yang berdakwah dengan cara kekerasan, dakwah yang memaksakan ini loh yang benar gitu loh. Nah itu sih udah ya kurang lebih seperti itu. Oke. Baik Reni, jadi ini soal apa ya, memaksakan, ada ajaran-ajaran yang tokoh-tokoh agama yang benar-benar memaksakan terus memperlihatkan ya paksaan-paksaan mereka tentang ajaran itu ya. Di Kristen juga ya, kalau pada umum kita lihat di TikTok, di berita tuh kayaknya melihat ustadz-ustadz, tapi di Kristen juga ada yang seperti itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang benar-benar radikal benar dengan ajaran kita, ajaran gini. Oke. Kalau dari Ayu sendiri gimana ya melihat situasi seperti ini? Baik, kalau di Hindu sendiri untuk fundamentalisme sejauh ini saya belum menemukan ya Bruder. Okay. Mungkin lebih ke seperti tradisi yang kolot gitu, tradisi. Karena di Hindu Bali sendiri itu ada tingkatan kastanya begitu kan Bruder. Jadi ada kasta Buddha, lalu Gusti, lalu yang Sudra itu yang namanya ini siapa gitu. Nah, itu yang biasanya mungkin rada kolot gitu. Harus begini. Misalnya dari tradisi saja. Kalau misalnya saya sebagai Gusti, lalu saya menikah dengan yang namanya I atau yang di bawah saya, yang kastanya di bawah saya itu terlihat nyerot namanya. Jadi saya ngikut dia jadinya, dan itu nyerot, dan itu nggak boleh begitu, dan nggak boleh harus kayak gini, jadi harus dapat yang sesama Gusti atau yang di atasnya begitu. Jadi istilahnya itu yang jadi apa ya, yang jadi kolotnya tuh di situ, karena seharusnya itu kan udah ajaran yang lama sekali begitu. Kita harus melihat ke depan bagaimana perkembangan di dunia ini kan nggak begitu terus gitu. Jadi dari segi agama pun mungkin harus diperbarui juga gitu. Namun tidak menghapus ajaran-ajaran yang telah diajarkan. Cuma di-upgrade ke yang lebih bagus, harusnya yang lebih baru begitu. Menyesuaikan sama masa sekarang. Tahu saya yang itu kalau untuk fundamentalisme. Lalu kalau untuk radikalisme, memang betul itu seperti kekerasan gitu ya, ajakan yang kekerasan untuk mengikuti ajaran tersebut gitu. Kalau di Hindu sendiri itu ada ajaran yang namanya Tatwam Asi gitu. Jadi saya adalah kamu adalah saya. Jadi di Tatwam Asi ini sendiri kita sama. Di sini kita semua sama. Ajaran kita sama, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap sama yang diajarkan gitu. Dan itu bagiannya ada 3. Jadi ada
pawongan, palemahan, dan juga parahyangan. Jadi pawongan itu kita sesama manusia, kita saling menghargai, toleransi, menyayangi. Gitu. Lalu kalau palemahan itu sesama dengan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Gitu. Jadi selain kita sesama manusia harus saling sayang, gitu, saling menghargai. Jadi sama lingkungan pun kita harus saling menghargai. Dan terakhir itu ada parahyangan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang di atas itu harus baik juga. Walaupun kita sudah baik dengan sesama, baik dengan lingkungan, tetapi kita tetap harus mengingat juga dengan yang menciptakan kita. Dan kalau di Hindu sendiri itu ada ajaran namanya ahimsa. Jadi kita tidak tidak ada kekerasan begitu. Jadi tanpa kekerasan. Jadi setiap apa yang kita lakukan selalu dalam ajaran Dharma, tidak ada kekerasan untuk mengikuti suatu ajaran tertentu begitu. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini kan untuk mencapai moksa. Kalau di Hindu sendiri moksa itu seperti kebahagiaan abadi. Jadi kita menyatu dengan Tuhan, kita tidak reinkarnasi kembali. Kalau misalnya kita belum menyatu dengan Tuhan kan kita reinkarnasi, kita lahir kembali, tergantung dengan karma buruk dan karma baik kita di dunia sebelumnya itu seperti apa. Menarik sekali ya. Sumpah ini luar biasa pandangan baru ya untuk kami, mungkin saya dengan Reni dari untuk belajar dari Hindu, dan mungkin kalau kami dari Kristen ya hukum kami itu hukum cinta kasih, itu yang menjadi dasar ya. Jadi walaupun diganggu seberapa pun ditekankan, kan ajaran kita ya walaupun kamu dibenci musuh pun kamu harus doakan dia gitu. Jadi itu hukum cinta kasih yang ditekankan. Semarah-marah pun apapun kamu harus mendoakan dia karena dia itu bagian dari hidup, bagian dari sesama kamu. Nah itu menjadi kadang-kadang itu menjadi kekuatan kami untuk menekankan itu. Nah kalau lihat dari radikalisme mungkin tidak melihat dari agama lainnya, tapi di dalam kami juga ada fundamentalis dan radikalisme. Misalnya sekarang itu ibadah kita kan ibadat daring ya, dan untuk Katolik sendiri itu ada tata cara yang sangat kaku gitu. Jadi kita dalam keibadah itu harus ada berdiri, berlutut, terus ada banyak-banyak hal yang ada orang yang fundamental banget. Kita harus berlutut, kita harus sembah. Ada yang ya sekarang kita berhadapan dengan layar laptop ya, maka tidak mungkinlah aku harus berlutut. Jadi ada yang berdebatkan gitu, fundamental banget kan. Jadi ajaran itu kadang-kadang ada orang yang benar-benar kaku sekali untuk berkembang itu. Mungkin kayak Hindu tadi ajaran itu bagaimana melihat ke depan untuk elaborasi dengan perkembangan update ya. Kalau dari Reni sendiri apa ada fundamental dalam agama yang kaku atau bagaimana? Coba. Yang kaku ya brother. Ya itu kayak yang tadi aku bilang, apapun yang diajarkan oleh Nabi kita harus lakuin. Jadi kayak yang benar itu ya ajaran, ya benar sih yang dilakuin Nabi itu benar, tapi ada aja pihak-pihak yang ya harusnya kayak gini gitu, kesukaannya Nabi ya harus dilakuin. Atau juga ada yang orang-orang yang beberapa pihak punya kepercayaan sendiri gitu loh brother, kayak mereka percaya misalnya dengan berpakaian seperti ini itu bakalan lebih baik, atau sunah-sunah Rasul. Oh yang sering tuh ya brother, yang jenggot-jenggot panjang atau bercadar. Seperti itu sih brother yang fundamental ya. Kolot sekali harus dilakukan. Kayak hidupnya tuh dijalankan untuk sunnah Rasul. Ya memang seharusnya seperti itu sih ya, tapi ya itu terlalu kolot gitu loh kalau zaman sekarang. Ya. Iya. Soalnya aku kayak yang aku sendiri aja tuh masa kayak asing gitu loh, kayak nggak terlalu kolot gitu loh, kayak. Oke, baik. Kalau aku ngomongnya terlalu mengikuti ajaran Nabi. Ya emang harusnya mengikuti sih, tapi aku sendiri tuh kental sekali ya.
Baik, ini menyambung dari apa situasi yang kita hadapi ya, dari Ayu sebagai seorang Hindu, apa ya, Reni dari agama Islam, dan saya dari Kristen Katolik. Kita melihat, kita sadar itu ya, kita ada situasi di mana merasanya kaku sekali ya, kita nih mau maju salah, mundur salah, jadi kita rasanya kita stuck ya. Kira-kira apa teman-teman dalam hidup perbedaan ini, dalam berbagai perbedaan kita dalam di konteks universitas, pertemanan kita, dialog, bagaimana dialog yang dapat diusahakan untuk mengurangi kesalahpahaman kita, untuk mempererat persaudaraan kita ini, apa yang kira-kira perlu dibangun antara kita. Salah satu mungkin dialog seperti ini, saya juga baru tahu tentang ajaran Hindu, ada 3 tahap di mana kita harus baik dengan sesama kita, baik dengan lingkungan, akhirnya kita harus juga baik pada Sang Pencipta. Itu satu pelajaran baru buat saya hari ini. Dan juga bagaimana saya juga baru belajar dari Reni tentang bagaimana pandangan-pandangan tradisi nikah, soal apa ya, kuda, soal busana, soal itu juga baru untuk saya. Untuk ini satu dialog yang mungkin membuka wawasan kita. Kira-kira teman-teman apa sih usulan teman-teman agar dialog kita nih ke depannya, apa yang bisa kita lakukan agar persaudaraan, pertemanan kita itu tidak apa ya, dari tidak ada perselisihan gitu, salah paham. Monggo teman-teman. Oke, Bruder. Kalau dari aku sih tetap lanjutin dialog lintas iman ya, Bruder. Karena aku kan tahun kemarin juga sempat bawa jadi pembicara juga kan di dialog lintas iman CM kampus ministry itu kayak ya aku jadi tahu banyak hal. Kalau dulu tuh dari Romo siapa aku lupa ya namanya. Terus kita tuh ngobrolin tentang toleransi. Jadi kan kita kayak jadi tahu gitu loh, Bruder, dari pandangan-pandangan agama lain, sama kayak kegiatan kita hari ini. Aku jadi tahu, Bruder, kayak Bruder, kasta aja tuh aku jadi diingetin lagi, kasta yang ada di Hindu, kayak ya ampun, itu aku diajarin zaman-zaman aku SD, zaman-zaman aku SMP, kataku. Terus sekarang diingetin lagi. Terus yang tadi juga yang ikatan Hindu dengan manusia, dengan alam, dengan Tuhan gitu. Terus yang bener sih yang cinta kasih itu, yang cinta kasih ya. Aku juga merasakan itu, kayak ya pun semua orang Katolik itu benar-benar mencinta kasih aku sebagai umat Islam, sama orang lain juga kayak gitu sih. Itu kerasa banget, apalagi saat aku ada di Sanata Dharma itu. Baik, berarti kita terus apa ya, membangun apa, dialog ya bersama antara kita ya, perbedaan akhirnya menyatukan kita ya. Gimana Ayu, pesan atau apa yang harus dilakukan agar kesalahpahaman antara kita dalam kebersamaan ini bisa terbangun? Kalau dari saya sendiri, ini kan kita walaupun berbeda-beda agama, beda suku, ras, dan budaya, itu tetap dalam satu universitas gitu kan. Nah, sebenarnya saya di sini tuh, walaupun kita universitas yang Yesuit tadi seperti di awal saya jelasin itu, tapi kita tetap toleransi satu sama lain. Apalagi seperti ajarannya Bruder tadi yang bilang Mbak Reni juga kan, cinta kasih gitu. Dan itu menurut saya tidak hanya di Katolik Kristen saja, dan mungkin di Islam, Hindu, Buddha, dan yang lainnya pun sama diajarkan seperti itu. Jadi dari sini pun kita bisa lihat begitu, bahwa semua ajaran yang diajarkan di setiap agama itu sebenarnya sama. Sebenarnya mengajarkan yang baik, mengajarkan kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Dan untuk agar mengurangi kesalahpahaman dan persaudaraan itu sendiri, ya kuncinya kita saling menghargai tadi, saling toleransi. Seperti saat ini sedang puasa gitu, Mbak Reni puasa begitu kan, masa Ramadan untuk menyambut Lebaran gitu. Nah, di sini kita sebagai Hindu dan sebagai Katolik atau Kristen yang tidak puasa kan kita menghargai, kita maksudnya nggak makan di depan mereka, dan juga kalau kayak gitu kan katanya
kita jadi penggoda mereka gitu kan. Wah, setan nih. Terus dan juga saya yang menariknya di universitas ini juga tuh yang mengajarkan kita untuk persaudaraan itu saat saya semester 2 kalau nggak salah itu ada pelajaran agama. Jadi ada mata kuliah agama yang mana di situ kan agama dijadikan satu. Dari yang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam itu jadi satu. Dan satu dosen. Dan di situ saya sangat mata kuliahnya sangat menarik karena dosen itu sendiri bisa menghidupkan suasana kelas, bagaimana kita bisa belajar dari agama satu dan yang lainnya. Seperti saya dulu disuruh belajar tentang apa ya namanya, yang dari Katolik gitu. Jadi nanti yang dari Islam mungkin pelajari tentang Hindu, yang gitu. Ya begitu. Jadi harus berbeda. Jadi belajar dari agama lainnya. Ya begitu benar. Jadi kan kita bisa tahu gimana sih di agama ini. Oh seperti ini ternyata. Oh seperti ini ternyata mungkin ada sisi kesamaan tersendiri yang mungkin nyerempet atau walaupun nggak 100% sama. Baik, oke. Terima kasih ya. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami di Sanata Dharma. Saya juga merasakan kita berbeda, tapi tetap merasakan persaudaraan. Teman-teman, di akhir dialog kita ini saya mau mungkin satu kalimat ya. Kita tuh kayak alat musik ya, piano ya. Ada hitam dan putihnya. Perbedaan itu ketika kita mainkan putih saja tuh nadanya tuh tidak begitu indah. Tapi kalau ada hitamnya itu nadanya menjadi indah gitu loh. Harmoni gitu, bunyinya makin indah. Mungkin hidup persaudaraan kita seperti itu. Ketika ada perbedaan warna di dalam itu, perbedaan agama, itu memperindah, harmoni nadanya itu makin indah. Semoga kita belajar bersama untuk mempererat persaudaraan kita dalam perbedaan ini. Mungkin satu kata dari teman-teman untuk mengakhiri kita dialog kita ini. Satu kata apa ya? Kalau saya persaudaraan. Aduh, nggak ada persiapan ini. Kalau aku sih kalau dari tahun lalu sih yang aku ingat tetap hidup beriringan dengan keberagaman sih, brother. Itu yang selalu aku tanamin dalam hidup aku. Keberagaman itu indah sih, brother, kalau misalnya bisa dijalani dengan baik. Gitu, brother. Keberagaman itu indah ya. Woi, kata-kata yang luar biasa. Penuh makna nih. Kalau Ayu sendiri? Kalau dari saya satu kata itu menghargai. Gitu. Jadi menghargai kan pasti ya kita sesama makhluk hidup, sama manusia di dunia walaupun berbeda, tapi kita tetap saling menghargai, menghormati sama. Oke. Ada keberagaman yang indah, ada menghargai dan persaudaraan. Terima kasih Ayu dan Reni untuk dialog kita ini. Mungkin kedepannya kita akan bertemu lagi di lain hari, di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk dialog ini. Bye-bye. Terima kasih, brother. Terima kasih, Ayu. Oke. Iya. Oke, selamat siang.